Alhamdulillahi haqqa Fatiris samawati wal ardi kanata ratta. Asyhadu an la ilaha illallah ta'abbudan wa riqa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ad-da'i ilallahi kamalan wa sidqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma damatir rihu tahabu gharban aw syarqa. Summa ma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsiyal muslimah bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala mukhbiran bidzalika fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut bisa kita lakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat menjadi tambahan catatan pahala kebaikan yang akan dilipat gandakan kelak nanti oleh Allah di yaumil qiyamah. Dosa-dosa kita diampuni Allah, diterima amal ibadah yang telah kita lakukan ataupun yang belum kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Setiap kita tentu berharap kelak setelah meninggalkan dunia yang fana ini di yaumil qiyamah, amal ibadah kita mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di situ saja, tapi setelah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, kita semua berharap di dalam surga bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan seorang mukmin di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang sangat besar. Karenanya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala, sejarah hidup sahabat dan orang-orang saleh terdahulu sebelum kita, beliau meriwayatkan bahwa para sahabat ketika dipilih antara dua hal, masuk surga tapi tidak bersama Nabi, atau tetap di dunia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat lebih memilih lebih baik di dunia bersusah-susah kita, yang penting bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada di surga kenikmatan yang kekal abadi tapi tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah sahabat-sahabat Nabi yang menjadi saksi hidup bagaimana nikmatnya hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup di zaman sekarang hanya mendengar kabar indahnya Rasulullah dari hadis-hadis saja. Itu tidak mewakili bagaimana yang didapati oleh sahabat-sahabat langsung bersama
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada di antara kita yang bermimpi melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga tidak menggambarkan betapa indahnya, betapa nikmatnya ketika hidup kita bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya pada kesempatan Jumat yang singkat ini, khatib akan menyampaikan satu doa yang dikabarkan dari seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Doa ini kalau kita baca, insya Allah, karena ini doa diaminkan Rasul, kita di surga nanti bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini Al-Faqir dapati ada dalam kitab Al-Mustadrak, kitab hadis karya Imam Al-Hakim. Juga ada dalam kitab Al-Musnad, lagi-lagi kitab hadis yang dikumpulkan oleh seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Juga ada dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, doa-doa harian yang dikarang oleh seorang ulama hadis yang bernama Imam An-Nasai. Derajat hadisnya sahih sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bukan doa yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa adalah rangkaian dari doa-doanya sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud. Dia pernah berdoa memohon 3 hal. Kebetulan Nabi mendengar doa sahabat ini dan beliau mengaminkan doa Abdullah bin Mas'ud. Maka mudah-mudahan kalau doa ini siang hari ini kita hafal dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, maka di mana kita baca doa ini mendapatkan keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini diaminkan, insya Allah kuat akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang khatib sampaikan tadi di awal, ini doanya sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang anak muda di antara anak muda yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Ibnu Mas'ud bekerja sebagai pengembala kambing buat Abdullah bin Uraiqid, seorang Yahudi yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ketika dia sedang mengembala kambing milik Abdullah bin Uraiqid, datanglah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Lalu Nabi berkata, wahai anak muda, datangkanlah kepadaku air susu kambing buat kami berdua. Lalu kata Ibnu Mas'ud, mohon maaf wahai Tuan, saya tidak mengenal Anda berdua. Saat itu dia belum masuk Islam. Ini kambing bukan milik saya. Saya hanyalah pekerja buat Tuan saya. Walakinni mu'tamanun, maka saya harus menjalankan amanah yang diberikan oleh Tuanku. Saya tidak akan pernah memberikan sedikit pun susu dari kambing yang aku jaga ini. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datangkanlah seekor kambing yang masih kecil, yang belum masuk usia kawin, yang tidak ada susu di perutnya. Datangkan kepadaku wahai anak muda. Lalu didatangkanlah seekor kambing yang kurus, yang masih di bawah umur. Kemudian Nabi usap perut kambing tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kambing mengeluarkan air susu yang sangat deras. Kemudian Nabi sampaikan kepada Abu Bakar, ambil wadah wahai Abu Bakar. Maka setelah penuh wadah tersebut, Nabi berkata, ikhlis, berhenti. Maka dengan izin Allah, susu yang tadinya keluar deras berhenti tiba-tiba.
Nabi minum, kemudian diberikan kepada Abu Bakar, kemudian diberikan yang terakhir kepada Abdullah bin Mas'ud untuk minum susu dari kambing tersebut. Ibnu Mas'ud yang saat itu melihat, dia terheran-heran, lalu berkata, "Wahai Tuan, bisakah kau ajarkan kepadaku kata-kata yang mulia yang barusan keluar dari mulutmu, agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buatku?" Lalu kata Rasulullah, "Walakinnaka ghulamun mu'allamun." Tidak bisa, kata Rasulullah, karena sesungguhnya kamu, wahai anak muda, adalah orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu diajarin, kata Rasulullah, kau sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti tadi ketika diminta air susu oleh Rasulullah SAW, dia menolak, padahal belum ada iman dalam hatinya, belum ada Islam dalam dirinya, tapi dia sudah mengenal nilai-nilai Islam, bahwa segala yang diamanahkan pada diri kita dari orang lain siapapun itu, maka harus kita jalani sesuai dengan amanah yang tertuang. Jangan sekali-kali kita mengambil hak-hak orang lain. Lalu nggak lama Rasulullah terdengarlah berita, di Mekah ada seorang yang mengaku Nabi dan Rasul. Lalu Ibnu Mas'ud menghampiri orang tersebut dan dia kenal, ini dulu yang pernah terjadi pada diriku dengan Tuhan ini. Dia langsung bersaksi 2 syahadat di hadapan Rasulullah. Mulai saat itu Ibnu Mas'ud tidak lagi menjadi pengembala kambing, dia pindah, dia menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pelayan Nabi ingin masuk rumah perlu izin, hanya Ibnu Mas'ud yang tidak perlu izin. Pelayan Rasulullah banyak, ada Sauban, ada Anas bin Malik, juga ada Abdullah bin Mas'ud. Dari sekian banyak pelayan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, satu pelayan yang diizinkan Rasul masuk ke dalam kamarnya tanpa izin, dialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah satu kisah, jamaah yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Mas'ud ini berdoa kepada Allah memohon 3 hal. Di antara doanya tadi, dia memohon bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ketika Ibnu Mas'ud membaca doa ini di Masjid Nabawi, Rasul masuk dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu Nabi katakan, sal tu'to, mohonlah wahai Ibnu Mas'ud, doamu aku aminkan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu dia memohon 3 hal. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang kuat, iman yang kokoh. Ini permintaan pertama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia memohon jangan sampai imannya goyah. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', iman ini adalah nikmat yang sangat besar bagi seorang mukmin, wa khasatan indal faza'. Kata beliau, terutama nikmat iman ini menjadi sangat berharga buat kita orang beriman ketika sakratul maut. Disitulah nikmat yang paling besar buat seorang mukmin. Ketika sakratul maut, kata beliau, lisan kita bisa mengucap kalimat iman, yaitu la ilaha illallah. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya ketika sakratul maut adalah la ilaha illallah, maka orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini para ulama menganjurkan kepada kita, jika ada saudara kita yang sakratul maut, saudara kita yang akan meninggal dunia, maka disunnahkan kita yang sehat walafiat untuk mentalkinkan saudara kita tadi di telinga kanan dengan suara yang lirih,
Jangan dengan suara yang keras, dengan suara yang lirih di telinga kanan saudara kita sesama muslim tadi. Katakanlah, wahai saudaraku, la ilaha illallah. Ketika dia mampu mengucap kalimat tersebut, maka kita yang mentalkin jangan ada yang ajak bicara, karena dia sudah bagus di akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Jika terhalang diri kita, orang tua kita masuk ruang ICU misalnya, tidak bisa masuk kita ke dalam, dokter sudah mengatakan inilah detik-detik terakhir orang tua kita, maka kita bisa juga mengucapkan dari jauh, dari luar ruangan, memohon kepada Allah, ya Allah, aku berdiri di sini di hadapan ibuku, sampaikanlah kalimat talqinku ke telinga kanannya, ya Allah. Ibu ucapkanlah la ilaha illallah, maka talqin itu insya Allah ada malaikat yang mengantarkan kalimat talqin kita kepada orang tua, kepada saudara sesama muslim. Ini termasuk sunnah dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakinu mautakum, talqinkan saudara kalian yang akan meninggal dunia bila ilaha illallah dengan kalimat iman. Karenanya Ibnu Mas'ud meletakkan permohonan pertama beliau, ya Allah, berikanlah kepadaku iman yang kokoh, terutama ketika kita baca doa ini ketika kami akan menghadapi sakratul maut. Yang kedua, Ibnu Mas'ud memohon kepada Allah, wa na'iman la yanfad, dan aku memohon kepadamu ya Allah nikmat yang tidak pernah hilang. Nikmat yang tidak pernah hilang tidak ada di dunia ini. Karena kalau kita diberikan kesehatan, suatu hari kita akan sakit. Kalau kita diberikan kekuatan, suatu hari kita akan lemah. Maka yang diminta oleh Ibnu Mas'ud bukanlah nikmat dunia, karena nikmat dunia tidak ada yang kekal. Dia minta nikmat yang tidak akan hilang selamanya. Tidak lain nikmat tersebut adalah kenikmatan surga, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ma indakum yanfad, yang ada pada kalian di dunia tidak kekal, wa ma indallahi ba, sedangkan nikmat yang aku siapkan di surga kekal abadi. Ini yang kedua yang diminta oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berikanlah kepadaku nikmat yang tidak pernah hilang, tidak lain adalah kenikmatan surga. Dan yang ujung permintaan Ibnu Mas'ud ini yang kita harapkan, sudah kita masuk surga bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku memohon kepadamu ya Allah bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, di surgamu yang paling tinggi, tidak lain adalah surga Firdaus. Pagi harinya Abu Bakar datang kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bergembiralah kamu, doamu semalam itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, seandainya aku tahu Nabi mengaminkan doaku, maka bukanlah 3 perkara yang aku minta, akan aku minta sebanyak-banyaknya wahai sahabatku. Kesempatan sudah berlalu wahai Ibnu Mas'ud. Gak lama datanglah Umar bin Khattab memberikan kabar gembira juga, wahai Ibnu Mas'ud, bergembiralah bahwa Rasulullah mengaminkan doamu. Kata Ibnu Mas'ud, sudah Abu Bakar sampaikan kepadaku wahai Umar. Maka Umar menjawab, inilah kali keduanya aku dikalahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini bisa menambah doa-doa harian kita, ya, agar kita bisa masuk surga dan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kita bisa mencium tangan beliau, kita bisa memeluk tubuh beliau. Mudah-mudahan kita bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu caranya adalah wasilahnya dari sekian banyak wasilah, berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad,
wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.